Baiklah, perkenalkan nama saya Deli Haryanti Banua, 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adanya jumlah barang atau jasa tertentu yang diminta atau dibeli. Suatu permintaan akan tercipta seorang mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada 6 faktor, antara lainnya adanya barang itu sendiri, adanya perubahan harga barang, adanya pendapat masyarakat, selera konsumen, ekspektasi, dan jumlah permintaan. Baiklah, saya juga akan membahas macam-macam permintaan. Berdasarkan daya, yang pertama yaitu berdasarkan daya beli. Jenis-jenis permintaan potensial yaitu permintaan yang tidak disertai kemampuan membeli. Contohnya, permintaan VAO terhadap telepon saluran merupakan permintaan potensial karena VAO belum bekerja sehingga tidak mempunyai pendapatan. Berarti kesimpulannya yaitu VAO ingin membeli handphone dan ia belum bekerja. Lalu permintaan VAO tersebut tertunda dikarenakan VAO belum mempunyai penghasilan dan ia tidak bisa membeli handphone tersebut. Jenis-jenis permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Contohnya, permintaan Nita terhadap mie ayam merupakan permintaan efektif karena Nia dapat membeli mie ayam dengan uang jajan dari orang tuanya. Contohnya, Nia ingin membeli mie ayam dan Nia bisa membeli mie ayam tersebut dikarenakan faktornya harga mie ayam tersebut bisa dikatakan standar dan tidak sangat berat sekali harganya, dan Nia juga bisa membeli mie ayam tersebut karena harga mie ayam itu murah daripada handphone si VAO tadi. Nah, jadi Nia juga dapat uang jajan dan ia bisa menabung uang jajannya tersebut dan ia bisa membeli mie ayam tersebut karena salah satunya mie ayam tersebut harganya murah dan cocok untuk kantong pelajar. Baiklah, saya juga akan menjelaskan hukum permintaan atau law of demand. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah harga dan jumlah barang yang diminta berbalik banding. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminat turun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminati naik dengan suatu syarat. Syarat tersebut adalah ceteris paribus adalah hukum permintaan hanya berlaku jika ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi naik turunnya permintaan tidak berubah. Fungsi permintaan antara lain, fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga, contohnya, atau P dan jumlah yang barang atau jasa yang dimintai Q D. Hal ini dimasukkan sebagai berikut. Rumus hukum permintaan yaitu rumus fungsi permintaan yaitu QD sama dengan F sama di dalam kurung P. QD merupakan fungsi dari P, dengan demikian banyak sedikitnya. QD akan bergantung pada besar kecilnya P rumusnya. P rumusnya QD sama dengan A dikurang BP. QD sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminati. P harga. Kesimpulan dari rumus tersebut, pengertian dari rumus tersebut yaitu P harga, A konstanta, B koefisien, F fungsi. Contoh soalnya yaitu Nina pergi ke pasar untuk membeli telur bebek. Jika ia membeli telur bebek seharga 30.000, maka jumlah telur bebek yang ia peroleh sebanyak 4 kilo. Tetapi ketika harga telur bebek 20.000, maka jumlah telur bebek yang ia peroleh sebanyak 5 kilo. Hitunglah fungsi permintaan telur bebek tersebut. P sama dengan harga awal, P2 harga kedua, Q1 banyak awal, Q2 banyak kedua. Rumusnya kita masukkan P dikurang P1 per
P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Jadi kita tulis dulu diketahui. Diketahui P1 30.000, P2 20.000, Q1 4 kilo, Q2 5 kilo. Ditanya fungsi permintaan. Lalu kita masukkan rumusnya, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu P1 tadi dimasukkan menjadi P dikurang 30 per 20 dikurang 30 sama dengan Q dikurang 4 per 5 dikurang 4. Jadi P dikurang 30 per min 10 sama dengan Q dikurang 4 per 1, lalu dikalikan kali silang yang akan menjadi hasilnya yaitu I P 1P dikurang 30 sama dengan min 10 Q dikurang 4, lalu diturunkan P dikurang 30 sama dengan min 10 Q tambah 40, itu 30 dan 40 ditambah, lalu hasilnya P sama dengan 70 dikurang 10 Q, lalu min 10 Q sama dengan 70 dikurang P, lalu hasilnya akan menjadi Q nya diturunkan, lalu hasil yang tadi dijadikan 1, yaitu Q sama dengan 70 dikurang P per 10. Begitulah kira-kira. Sekian presentasi ekonomi bisnis tentang permintaan dan penawaran dari saya di Liharan Dalam Banua 10 akuntansi 1. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Shalom.